Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang kita akan belajar mengenai pengamalan Pancasila di tempat bermain dan di tempat wisata. Yuk simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengamalan sila keempat di tempat bermain. Jadi kita harus berdiskusi ya sebelum bermain bersama teman-teman kita. Yang pertama, kita selama diskusi harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian, kita tidak boleh memotong perkataan teman kita yang sedang berbicara. Jadi, kita harus mendengarkannya ya ketika ada teman yang berbicara. Setelah diskusi selesai, kita harus menerima keputusan bersama yang telah disepakati oleh teman-teman kita ya. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, oke? Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Jadi, misalnya kita akan mendiskusikan tempat wisata yang kita mau kunjungi bersama keluarga kita ya. Nah, aturannya yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus mendengarkan pendapat dari keluarga kita juga ya, baik itu dari ayah, bunda, kakak, atau adik. Kemudian kita harus mendengarkan pendapat atau ketika ada yang berbicara, tidak memotongnya ya. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan transportasi. Teman-teman tahu nggak transportasi itu apa? Ya, betul, transportasi itu merupakan kendaraan yang kita gunakan. Contohnya seperti mobil, motor, pesawat, bus, dan kereta api. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan perlengkapan yang perlu dibawa, oke? Selanjutnya, pengamalan sila kelima di tempat bermain. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, kita berhak menggunakan fasilitas bermain di taman seperti serodotan, ayunan, mangkibar, dan masih banyak lagi. Nah, kewajibannya kita harus merawat dan menjaga fasilitas tersebut ya, agar tidak cepat rusak. Kemudian, kita juga berhak mendapatkan tempat bermain yang bersih. Jadi, agar kita mendapatkan tempat bermain yang bersih, kewajiban kita yaitu apa coba? Ya, pinter. Kewajiban kita yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pengamalan sila kelima di tempat wisata. Yang pertama, kita harus mengantri ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau membeli tiket, jadi tidak boleh serobot-serobotan, kita harus mengantri. Kemudian hidup secara hemat. Jadi ketika kita berada di tempat wisata, kita membeli keperluan kita saja ya, tidak boleh semuanya dibeli karena nanti bisa mubazir. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menghargai orang lain. Nah, terus yang keempat, adil terhadap sesama. Yang terakhir, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Misalnya, kita ingin bermain di tempat bermain
Yang terakhir, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak kita tanpa kita melaksanakan kewajiban kita ya. Misalnya, kita menggunakan tempat bermain yang ada di tempat wisata, tapi kita membuang sampah sembarangan. Jadi, kita mendapatkan hak kita untuk bermain, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, agar tempat bermain yang ada di tempat wisata tetap bersih dan tidak cepat rusak sehingga bisa digunakan oleh orang lain juga. Oke, teman-teman. Kegiatan teman-teman selanjutnya, teman-teman boleh membuka dan mengerjakan buku pena halaman 68 sampai 69 dan buku pena halaman 91. Tetap semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat teman-teman belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.